siang semuanya, selamat datang di talk show inspiratif dengan tema kuliah dan mengabdi menjadi mahasiswa yang berdampak. Di era sekarang ini, mahasiswa tidak hanya dituntut aktif dalam perkuliahan, tapi juga mampu berkembang, berorganisasi, dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang bersama narasumber inspiratif yang aktif kuliah, mengajar, dan berorganisasi. Acara ini nantinya akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Indah Istiqomah, bersama narasumber Afifah Sarmadani. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Boleh diperkenalkan dulu ini atas nama Mbak siapa? Oke, perkenalkan nama saya Afifah Afsar. Saya dari Makassar asalnya. Jauh banget ya Mbak. Iya, tahu sih. Di sini kesibukannya apa? Mengajar, kuliah Kuliahnya di mana Mbak? di Sukoharjo. Suharjo. Yang di mananya itu? Universitas. Oh di Univ. Sama banget, kita juga dari Univ. Oh, berarti setama mater. Iya, Dari prodi ilmu komunikasi. Oh semester? Apa? Oh, tapi hebat sih. Merantau jauh-jauh dari Makassar ke sini. Ya, Selain itu, kesibukannya selain jadi ustazah juga termasuk organisasi yang menjadi pengurus di sana. Nah, selain aktif kuliah sama berorganisasi ini, kan Mbak Afsa juga mengabdi sebagai pengajar dan ustazah di pondok. Ya, betul. Nah, itu awal mulanya gimana sih Mbak ngejalanin peran semuanya itu? Dulu ya awal-awal itu kenapa bisa sampai ngajar plus kuliah. Yang pertama itu dulu kan selesai mengabdi, kan setelah itu kita harus ngambil keputusan kan setelah ini lanjut kemana. Nah, waktu itu dari memang SMA itu saya ada keinginan untuk kuliah, untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi, tapi diberi syarat sama orang tua nggak boleh ngekos gitu. Nah, setelah itu kan ada syarat seperti itu, jadi saya harus pintar membagi bagaimana caranya saya bisa tetap kuliah di universitas yang saya inginkan dan prodi yang saya inginkan, dan juga tetap menjaga amanah dari orang tua itu. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi sadar kan, soalnya supaya lingkungannya tetap terjaga. Kekhawatiran orang tua kan takutnya nanti saya akan pergaulan bebas, itu akhirnya saya memberikan juga ke diri saya akan melanjutkan kuliah, tapi saya juga akan berkomitmen menjaga pergaulan saya. Dengan apa caranya? Saya tetap menjadi ustazah di pondok saya yang SMA Marti gitu. Oh, pondoknya di daerah sini juga? Iya, Oh, di daerah Cufli di Brumbung di pasar sana. Cupli? Iya. Oh, iya, boleh deh nanti kalau kita ada waktu sebenarnya kita main ke sana ya? Boleh, guys. Ayo, boleh main ke pondoknya Mbak Afsa ya? Ya, betul. Nah, ini kan berarti kan Mbak Afsa sibuk banget nih, kayak mengajar, berorganisasi, sama kuliah. Nah, motivasi Mbak Afsa untuk melakukan semua itu biar tetap balance itu gimana Mbak? Motivasinya, kalau yang pertama kuliah kan keinginan diri sendiri. Sebenarnya kalau mengajar itu kan mengurus anak santri ya, itu kan mengurus orang lain. Sebenarnya capek banget gitu. Pernah ada kepikiran untuk berhenti kuliah juga, kayak capek banget, masih harus di pondok juga ngurus santri. Dan memang persyaratan dari pondok kita punya kebijakan, kalau kamu kuliah yang penting amanah di pondok itu tidak boleh tersingkirkan, tidak boleh terlalaikan. Jadi kamu harus tetap menjalankan amanah kamu di pondok, itu syarat dari pondok untuk saya ketika saya memutuskan untuk kuliah. Nah, ketika saya pulang pasti ada amanah-amanah lain kan, selain mengajar pasti menyimak hafalan, setelah itu juga rapat, menyusun program juga di pondok. Tapi satu hal yang membuat saya tetap bertahan itu, yaitu yang pertama karena melihat senyum anak-anak santri. Jadi ketika pulang ke pondok tuh terus lihat mereka nyambut sadar gitu, sadar dari mana, sudah capek ya. Kadang mereka juga ngasih gift kecil, kalau enggak surat-surat kecil, itu yang bikin saya nggak jadi capek lah, capeknya hilang semua lihat mereka gitu. Tuh jadi motivasi saya selama ini untuk tetap bisa kuliah juga tetap jadi ustazah. Hebat banget ya Mbak Afsa bisa menjalani hari-harinya yang sangat sibuk. Dan itu kira-kira membagi waktunya gimana Mbak? Ini agak sulit ya, soalnya juga pondok itu
butuh SDM kan yang pertama. Nah terus yang kedua juga saya tetap harus menjalankan tugas sebagai seorang mahasiswa. Kalau yang pertama itu saya komunikasikan dengan bagian kurikulum di pondok. Jadi saya memang punya waktu kuliah dari hari ini sampai hari ini. Jadi nanti dari bagian kurikulum itu memberi saya waktu mengajar. Oh, kamu berarti luangnya di sebelah sini. Nah, setelah itu nanti saya diberikan waktu luang, saya harus mengajar di negeri tersebut. Itu. Nah, dari kampus juga seperti itu. Jadi saya memang membatasi diri saya untuk tidak sepenuhnya di kampus dan tidak sepenuhnya di pondok. Itu memang waktunya susah ya, soalnya sehari itu kan cuma ada 24 jam, itu belum sama istirahat, belum sama me time-nya ya. Tapi alhamdulillahnya saya berpadu sama matahari. Pokoknya kalau matahari masih ada, jadi saya masih boleh keluar pondok. Tapi kalau misalnya matahari sudah tidak ada, sudah malam gitu, saya harus segera kembali ke pondok. Karena kan juga saya seorang perempuan, tidak baik kan malam-malam gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya pagi gitu memang aktivitasnya di luar pondok. Tapi kalau sudah malam baru pulang ke pondok. Jadi semua kegiatan di pondok itu difokuskan ketika malam dan weekend gitu. Untuk Mbak Aksa. Nah, dari aktivitas semua itu yang paling menantang Mbak, kira-kira apa? Kayak banyak festivalnya. Yang itu organisasi. Organisasi. Iya, soalnya menurut saya ya itu kan organisasi kan pilihan, bukan kewajiban. Tapi ketika kita sudah memilih kan berarti kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Nah pernah ada kepikiran, bahkan kuliah pun saya pernah ada kepikiran untuk berhenti kuliah kan, karena saking sibuknya ya, karena ternyata di pondok itu memang harus 24 jam mengurusi anak. Jadi santri kan dikit-dikit apa lo sadar mau tidak sadar gitu dari kan kita. Nah dan kita sebagai seorang peserta itu harus selalu siap, karena di pondok itu peran kita adalah sebagai pengganti ibu, kita sebagai orang tua bagi mereka. Nah, maka dari itu bagaimana caranya supaya saya harus selalu siap ketika mereka mencari saya. Nah tapi saya juga seorang mahasiswi gitu kan. Nah tantangannya ada ketika saya masuk organisasi pertama itu. Saya kira kan organisasi cuma sekedar kita ikut, kita mengasah diri kita, tapi ternyata lebih dari itu. Organisasi itu ternyata nggak cuma mengasah apa ya bakat kita, tapi juga mengasah mental kita ya. Soalnya di situ kita kayak digembleng benar-benar gimana caranya kita harus membagi waktu, apalagi waktunya semuanya tabrakan kan. Saya harus rapat di pondok, rapat juga sama organisasi, juga harus kerja kelompok. Itu rasanya kayak suatu hal yang benar-benar membuat kepala ya kan. Nah begitu, tapi memang segala sesuatunya itu bisa dijalankan kalau kita komunikasikan. Jadi sebenarnya saya sudah komunikasi juga sama pondok, saya masuk organisasi ini, saya jadi amanahnya jadi ini, dan di organisasi pun saya berikan pemahaman di sana sama teman-teman saya seorang kader. Jadi keduanya ini tidak ada saling menyalahkan kalau misalnya saya ditolak ke pondok ataupun saya tidak hadir di organisasi. Itu yang penting komunikasinya lancar sih gitu. Berarti apa-apa tuh ada solusinya kalau kita niat sama di komunikasi itu tadi ya? Iya, berarti pernah dong sekali waktu Mbak Afsa itu dalam menjalankan semuanya itu kewalahan, yang ngurusi pondok, yang ngurusi organisasi, yang ngurusi urusan kuliah. Nah, beri tips dong Mbak, tipsnya Mbak Afsa menjalani itu semuanya gimana, mengatasi itu? Oke, tipsnya yang pertama, kalau saya jangan gak enakan sih. Soalnya orang-orang tuh kadang gak enakan nolak orang ya. Itu kalau saya kan kalau di organisasi kan juga gak langsung kita rapat jam segini juga. Biasanya kan mereka masih nanya ini pada ruangnya kapan, rapat jam berapa. Nah disitu saya membukakan argumen saya tidak bisa segini. Nah, nanti saya bisa ikut, tapi mungkin saya cuma bisa menyimak gitu, soalnya kan kalau online gitu. Dan itu sih yang pertama kan tadi jangan gak enakan. Yang kedua jaga komunikasi nggak boleh putus gitu, meskipun kita dalam kondisi terdesak apapun, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman itu komunikasi harus selalu ada gitu. Sama yang ketiga jaga niat ya, soalnya niat itu yang susah banget ya. Kalau kita udah nggak niat rasanya pengen menyerah gitu ya kan. Di semuanya tuh kayak apa ya, nggak akan bisa sampai sini kalau saya dulu nggak niat. Setelah itu
berkomitmen, harus komitmennya harus bagus juga. Kan yang paling susah itu istiqomah ya, apa ya, kayak jalan terus sedikit demi sedikit kan itu susah. Nggak usah yang langsung besar gitu langkahnya, nggak usah. Kalau saya ya jalanin aja dulu sedikit, yang penting ya jalan, yang penting kita rutin gitu. Jadi saya selalu tanamkan juga ke diri saya, kalau misalnya memang membagi tugas itu jangan semuanya buat pondok, jangan semuanya buat organisasi, jadi memang kita bagi gitu. Nah, tadi kan Mbak Afsa bilang kalau urusan pondok, urusan kampus sih kadang bikin Stres. stres. Ya betul. Apa yang memutuskan Mbak Afsa kan seorang mahasiswa untuk mengikuti sebuah organisasi di kampus? Sebenarnya nyoba-nyoba, sebenarnya nggak kepikiran kalau buat aku sepusing ini sebenarnya, tapi kayak setelah semakin lama melangkah tuh yang pertama tuh nyaman sih, tuh kita udah punya relasi tuh yang bikin nyaman, itu udah bikin kita nggak pengen keluar, itu yang pertama. Jadi saya juga pikir kalau misalnya nanti saya keluar dari organisasi pasti ada yang hilang gitu rasanya, jadi saya memang nggak mau keluar gitu. Dan saya juga memutuskan untuk nggak keluar dari pondok karena memang rasanya tuh mereka udah jadi, anak-anak itu udah jadi bagian dari hidup saya, jadi nggak bisa memisahkan antara diri saya sama mereka. Begitu juga dengan organisasi tuh, jadi memang tantangannya berat banget tuh. Terus juga membaginya sebenarnya susah, tapi kalau kita sudah nyaman, kita sudah benar-benar komitmen buat melangkah bareng mereka, itu rasanya nanti bakal enak. Mbak Afsa di kampus ikut organisasi apa sih Mbak? Saya ikut UKMI, unit kegiatan mahasiswa Islam. Oh, berarti balance ya, masih sama ustazah, Ya. masih satu pintu. Iya betul sekali. Nah, manfaat yang paling dirasakan sejak ikut organisasi itu apa? Yang pertama itu skill saya itu, saya kan suka berbicara, itu yang pertama, itu diasah di sana. Jadi apalagi ketika rapat forum gitu ya, di sana kan kita saling mengemukakan pendapat. Nah, menurut saya itu hal yang menyenangkan gitu, rapat bareng-bareng itu sambil membagikan persepsi masing-masing, membagikan opini, itu hal yang jarang saya dapat di pondok. Soalnya kan kalau anak-anak pondok itu relatif mereka taat sama saya, nurut sama saya. Tapi ketika kita menemukan orang yang sama-sama kita, itu rasanya akan lebih, wah ini bisa terasa nih, iya betul banget. Tuh waktu di organisasi, pokoknya seru masuk organisasi, ternyata seru itu. Seru banget ya, jadi ikut organisasi itu bukan masalah ya buat Mbak Afsa. Betul sekali, jadi kayak itu malah menjadi pintu untuk kita tuh berkembang. Nah, menurut saya kan juga visi misi saya sendiri kan, gimana caranya biar saya tuh bisa berdakwah di lingkungan kampus ya. Tuh nggak cuma bagi ilmu saya sendiri, nggak cuma bagi ke santri, tapi bagi ke teman-teman di sekitar saya juga. Nah, alhamdulillahnya organisasi itu memberikan wadah gitu kita untuk membagikan ilmu kita, berkembang lebih lanjut dan seperti itu. Oke, lanjut kita ke pondok ya Mbak. Ya, Kalau ke pondoknya Mbak Afsa itu khusus putri atau putra juga? khusus putri saja, jadi memang bisa ada putranya. Berarti kalau di pondok itu seru banget ya Mbak, banyak anak-anak. Iya, lagi mendengarkan cerewet gitu juga, jadi saya kayak ya Allah, dengar cerita tuh seru banget. Benar-benar. Ya, Mbak Afsa ini sebagai ustazah di usia muda ya, tantangan yang paling sering dihadapi di dalam kampus atau di luar kampus itu apa guys? kadang ini sih pakaian kan, kalau sama santri kan pakaiannya harus syar'i kayak gini kan. Sebenarnya tuh ada rasa pengen kayak modis kayak teman-teman yang lain, apalagi kita keluar kampus kan, apalagi kita keluar dari dunia pondok itu, melihat dunia kampus tuh yang pakaiannya sangat modis ya, saya lah. Dan setelah itu tapi saya juga mikir sih, sadar apakah pantas seperti itu begitu. Jadi bagaimana caranya saya tetap bisa mempertahankan pakaian saya yang seperti ini di tengah
budaya Gen Z yang seperti ini. Dan itu tuh hal yang sangat disoroti oleh anak-anak santri. Jadi ketika saya kuliah, anak santri itu sedangnya kuliah, coba lihat tentunya kayak gimana, mereka kayak gitu. Jadi memang mereka menyoroti hal tersebut, dan bagaimana caranya supaya saya bisa terus memberikan contoh yang baik kepada mereka, dan saya juga bisa mengikuti kayak perubahan dunia luar yang seperti itu. Tapi pernah nggak sih Mbak Aksa kalau lagi di kampus atau di luar pondok itu kayak mendapat sorotan yang nggak enak terkait kayak Mbaknya di kampus maaf pakaian seperti ini gitu? Iya. Pernah nggak? Pernah. Saya dulu awal kampus dulu jujur minder, berpakaian seperti ini saya pernah minder. Saya pernah merasa berbeda sendiri. Soalnya ketika pertama kali datang nggak ada yang seperti saya. Jadi saya datang tuh salam adalah spontanitas ya. Saya sih Assalamualaikum, masuk tuh saya langsung salam dan otomatis nunduk gini kan. Dan orang-orang tuh itu kan padahal teman-teman sebaya saya pertama kali datang tuh mereka langsung ngeliatin saya semua. Saya langsung kayak ini apa? Terus saya duduk di bangku memang yang kosong, dan itu kebetulan yang paling depan. Itu saya tidak berani sama sekali menoleh ke belakang karena memang saya tahu di situ tuh tidak ada yang sama dengan saya. Setelah itu akhirnya saya menjalani rutinitas, tapi memang awal-awal susah banget Mbak, susah banget itu soalnya teman-teman tuh juga pasti punya kayak komentar-komentar negatif dalam pikirannya mereka kan. Tiap saya lewat itu sebenarnya nggak ada yang berani ngomong ke saya, cuma ketika saya lewat itu pasti ada kayak itu jadi gitu. Terus habis itu saya kayak alah cuma ngomongan kayak gitu memangnya kenapa gitu kan. Nah setelah itu seiring berjalannya waktu saya juga diberitahu kan sama pondok, kamu tuh tetap harus menjaga syariat kayak gitu. Dan gak cuma saya tapi beberapa teman saya tuh ada yang sempat diserang. Jadi ketika mereka keluar dari pondok, ada yang pakaiannya berubah, ada yang celana, ada yang kayak udah jilbabnya pendek, ada yang malah gak pakai kerudung gitu kan. Nah jadi pondok itu tuh tetap membackup saya, membantu saya bagaimana caranya supaya saya tetap menjaga syariat saya di pondok, di kampus. Nah setelah dapat keyakinan dari pondok, semakin yakin akhirnya saya memberanikan diri untuk tetap berpakaian seperti ini, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah tidak ada bisikan-bisikan lagi buat kayak pakaian jilbab pendek ataupun pakai celana ataupun pakai apa. Jadi intinya tetap menjaga syariat seperti itu. Alhamdulillah tetap istiqomah ya Mbak Aksa sampai sekarang. Ya. Nah, pengalaman paling berkesan selama Mbak Aksa menjadi ustazah dan mengajar di pondok apa? Tuh, saya pernah ini sama santri kan kalau di pondok ya. Saya pernah mengajar. Terus mereka bilang mereka mau lanjut di pondok gitu. Alasannya karena siapa? Kita pengen jadi kayak ustazah katanya itu. Nah, kenapa? Ya pokoknya kita pengen jadi kayak ustazah. Terus itu kan berarti saya mau dikasih mereka ya. Itu tuh jawabannya yang sangat Masya Allah, ternyata saya tuh bisa memotivasi mereka gitu. Soalnya kan saya tuh di situ perannya cuma sebagai ustazah, dan menurut saya ya kalau mereka termotivasi itu hal yang menurut saya sangat membanggakan gitu. Jadi setiap lihat mereka kan mereka juga sadar kita itu loh pengen kayak gini, pokoknya pengen jadi kayak ustazah, pengen yang mereka bahkan ada yang pengen masuk itu jurusannya kayak saya. Soalnya ya pengen bisa public speaking juga, pengen bisa pengen bisa berkomunikasi dengan yang lain juga kayak gini. Yang mereka pengen jadi saya itu sebuah hal yang sangat menurut saya sangat membekas di hati. Dan itu jawaban yang waktu itu sangat tidak saya duga. Padahal cuma mengajar, dan saya kan mengajarnya bahasa Inggris ya. Waktu itu saya mengajar bahasa Inggris kelas 3 SMP. Nah kan masa kelas 3 SMP itu masa mereka masih labil, mereka mau lanjut SMA kemana, mereka mau kuliah di mana, itu masih agak jauh kan. Tapi mereka sudah punya target dari awal tuh. Saya sudah kayak ya Allah nak, kalian itu udah hebat sejauh ini gitu. Berarti kayak terenyuh banget ya, ternyata terus awal ini jadi motivasinya adik-adik. Nah kan Mbak Aksa ini sama Anja tuh belajarnya di pondok sama di kampus. Ya. Nah menurut Mbak Aksa itu di kampus atau di pondok itu punya peran yang saling melengkapi nggak sih Mbak? Iya betul sekali, punya peran yang saling melengkapi. Soalnya memang tujuan saya ke kampus itu, kuliah itu supaya saya itu mendapat ilmu-ilmu yang tidak diajari di pondok. Dan ternyata memang benar sekali.
banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak diajari di pondok ya. Contohnya aja kita kalau di pondok kan kita tidak bersosialisasi dengan lawan jenis. Tapi ketika saya keluar kampus itu bagaimana caranya saya harus bisa berkomunikasi dengan lawan jenis, tapi tetap menjaga syariat, gitu. Nggak yang sentuhan, nggak yang nggak yang pacaran. Alhamdulillahnya itu yang diajari secara tidak langsung tentang bagaimana juga teknik-teknik komunikasi itu kan diajarnya di kampus, tidak diajari di pondok. Dan alhamdulillah memang tujuan saya masuk komunikasi itu kan untuk memperbaiki komunikasi saya, karena saya seorang ustazah berarti saya harus pintar berkomunikasi seperti itu. Pasti capek banget tuh Kak, ke kampus, pulang, Ya. masih ngajar, pasti ada dong perasaan capeknya. Jadi sampai banget. Itu caranya Mbak Afsa untuk tetap menjaga semangat di setiap harinya. Aduh. Entah itu di pondok atau di kampus, gimana caranya? Ada sebenarnya kalau dibilang semangat tiap hari, semangat setiap hari enggak. Saya tapi kadang apa ya, karena itu suatu hal yang saya sukai, jadi memang dari awal saya punya prinsip kan, kalau itu pilihan saya tidak boleh menyesali. Jadi memang saya masuk ilmu komunikasi ya karena saya suka, saya mengajar pondok karena saya suka. Dan memang karena bawaannya ceria, bawaannya excited, jadi memang setiap harinya kayak semangat gitu. Padahal ya udah, menurut saya itu hal yang biasa, tapi mungkin menurut orang-orang kok semangat banget, kok aneh banget. Tapi menurut saya ya itu memang apa ya, memang itu diri saya yang memang harus kita tunjukkan ke orang lain, karena menjadi aktif itu menyenangkan seperti itu. Jadi kayak senang menebar energi positif Iya, ya. betul sekali. Nah, pengalaman organisasi dalam membangun kemampuan komunikasi di leadership saat mengajar di pondok itu apa Mbak? Pengalaman komunikasi. Iya. Saya sebenarnya sudah punya pengalaman dari pondok, setelah itu baru kuliah. Soalnya kalau dari pondok itu sudah diajari bagaimana cara mengajar sejak kita kelas 12. Jadi kelas 12 di pondok itu kan saya diajari bagaimana caranya mengajar adik-adik gitu kan. Itu sudah diajari dari kelas 12. Setelah itu ketika kita naik pengabdian, maka kita diajari juga gimana cara kita langsung diamanahkan. Kamu harus mengaku pelajaran ini. Itu untuk 1 tahun. Nah, saya kan sudah menempuh perjalanan itu ya. Nah, ketika saya masuk ke pondok, ketika saya masuk ke kampus, itu mereka ada sistem presentasi kayak gitu kan. Nah, tapi menurut saya ternyata presentasi itu lebih mudah daripada mengajar. Karena kalau presentasi kan berbarengan ya, teman-temannya yang menjelaskan. Kalau mengajar itu sendirian, kita mengajar sampai 20 anak lebih. Tuh. Nah, itu untuk leadershipnya itu dapatnya memang di kampus, tapi untuk public speaking kayak gitu, belajar komunikasi di depan itu saya sudah belajar. Tapi untuk leadership memang baru belajar di kampus. Soalnya kalau di kampus itu kan kita harus membagi job sama teman-teman yang kerja kelompok itu di situ diajari juga. Kalau ada kepanitiaan di organisasi kita juga diajari gimana caranya untuk tentang saling menjaga komunikasi, membagi tugas. Yang kita sebagai pengurus lah, bagaimana caranya biar kita bisa tetap menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Berarti emang udah punya ilmu public speaking gitu-gitu tuh udah dari pondok ya Mbak. Di ilmu komunikasi ini tinggal cuma memperkuat akarnya saja ya istilahnya. Nah, menambah ilmu baru. Nah, pelajaran terbesar, pelajaran hidup ya, setelah menjalani ini semua itu apa sih Mbak? Pelajaran terbesar apa ya, yang berkenan di hati ya. Kalau saya lebih ke ini sih, mohon maaf ya, ini setelah masuk kampus itu baru tahu kalau misalnya teman-teman tuh ada yang kadang mohon maaf lupa gua gitu ya. Tapi sebenarnya kan wajar ya, di pondok itu juga ada ini itu, tapi tidak separah yang di kampus gitu kalau menurut saya. Soalnya ternyata kalau di kampus itu sampai ngomong di belakang, sampai yang kayak di teror juga seperti itu kan. Saya pernah mengalami seperti itu juga di kampus. Intinya kalau setelah jadi santri, setelah itu jadi mahasiswa, rasanya kayak pinter-pinter lah memilih teman yang pertama. Jadi kayak nggak semua orang itu baik, itu yang pertama. Soalnya saya pikirkan dulu semua orang itu baik ya, dan ternyata setelah masuk kampus itu ternyata meskipun saya udah berusaha mendekati, tapi kan aku itu pernah dapat pelajaran yang paling berharga tuh. Ini ada satu teman yang berusaha membuka cadar saya. Itu
Parah banget Ya, sih itu kalau sampai setelah itu saya kayak shock banget. Waktu itu shock banget Mbak. Habis itu langsung ke kondangan nangis. Terus aku satu pekan nggak ke kampus. Soalnya emang kayak, oh ternyata orang di luar tuh sampai seberani itu gitu loh. Soalnya di pondok kan ya nggak ada berani kayak gitu juga. Saya kalau sama anak saya kan nggak pakai cadar kayak gitu kan. Soalnya sama perempuan gitu. Tapi ketika sampai di kampus, ya Allah, kok ada gitu orang yang berani kayak gini. Ya jadi kayak memang sempat kaget, sempat shock, dan itu pelajaran yang bisa saya ambil. Berarti kita nggak boleh apa yang namanya terlalu berpikir kalau semua orang itu baik gitu. lebih ke waspada aja ya. Waspada, betul. Nah, pesan untuk mahasiswa lain nih, untuk tetap aktif, berkembang, dan tetap belajar di semua situasi itu apa? Pesan supaya tetap aktif. Iya. Yang pertama itu saya ingat teman sih orangnya, pengen keluar organisasi kan. Itu juga saya kayak, kan kita udah berjuang sampai sini ya. Kayak sebelum kita mengambil keputusan itu, coba dipikir dulu. Pasti ada orang-orang yang juga memperjuangkan organisasi itu waktu itu. Jadi saya kayak, masa kita mau mundur sendirian, gak etis dong. Itu bukan itu bukan sikap yang patut kita contoh, bukan sikap yang harus kita ambil. Jadi saya berpikir, bagaimana ya kalau kita itu, kan kita sama-sama susah nih, tapi kalau misalnya kita melangkah bareng-bareng pasti gampang gitu. Jadi intinya pesannya itu tetap jalani aja meskipun sulit, pelan-pelan aja, nggak usah mengambil langkah yang besar ya, tapi memang niatnya harus kuat begitu. Berarti harus tetap semangat, Ya. walaupun sulit dijalani, dan niatnya harus tetap ya. Ya, Nah, makasih banget ya Kak Aksa untuk motivasi dan inspiratifnya hari ini. Semoga tetap istiqomah, amin. jangan goyah sama godaan-godaan yang lain. Terima kasih ya Kak. Iya. Semoga talk show ini dapat memberikan motivasi bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator dan narasumber yang telah hadir pada talk show hari ini. Semoga acara ini bermanfaat dan menambah inspirasi bagi kita semua. Saya selaku MC pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.